Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bentuk sediaan obat sesuai dengan yang sudah ditentukan New Drug Delivery System, terutama bentuk sediaan nanopartikel. Saya Veronica Wilhelmina Owon dengan NIM 10421111207. Nama saya Victorine Alberti, NIM 10421111208. Nama saya Vina Rizkananda dengan NIM 10421111209. Nama saya Wahyu Nurima Widyasari, NIM 10421111210. Saya Winda Setiawati dengan NIM 10421111211. Nama saya Wiwi Tripardani dengan nomor induk mahasiswa 10421111212. Nama saya Yohana Mindarayu Prastika dengan NIM 10421111213. Nama saya Yunia Salwana Bila Sugiarto dengan NIM 10421111214. Nanoteknologi telah mendapatkan perhatian besar dari waktu ke waktu. Nanoteknologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari partikel dalam rentan ukuran 1 sampai 1000 nanometer. Komponen besar dari nanoteknologi sendiri adalah nanopartikel. Nanopartikel sendiri merupakan bagian dari nama teknologi yang sangat populer dan semakin pesat perkembangannya sejak awal tahun 2000. Nanopartikel adalah partikel berukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer dan terdiri dari karbon, logam, oksidasi logam, atau bahan organik lainnya. Akhir-akhir ini penggunaan nanopartikel masih marak di dunia teknologi. Di Indonesia, perkembangan nanoteknologi masih dalam tahapan rintisan. Karena apa? Karena keterbatasan dana dan fasilitas eksperimen yang masih kurang. Nanopartikel menurut bidang farmasi yaitu senyawa obat yang dibuat dengan cara tertentu yang berukuran nanometer disebut dengan nanokristal, atau senyawa obat yang dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu yang berukuran nanometer atau yang disebut dengan nanokarir. Nah, nanopartikel juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengatasi kelarutan zat aktif yang sukar larut. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki bioavailabilitas yang buruk. Yang ketiga yaitu untuk memodifikasi sistem penghantar obat sehingga obat dapat langsung menuju daerah yang spesifik. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan stabilitas zat aktif dari degradasi lingkungan seperti penguraian enzimatis, terus oksidasi, terus lagi hidrolisis. Yang kelima yaitu untuk memberikan perbaikan absorpsi suatu senyawa makromolekul. Dan yang terakhir untuk mengurangi efek iritasi zat aktif dalam saluran cerna. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi nano didorong oleh dua hal, yaitu motif sains dan industri. Komersialisasi dan pangsa pasar adalah faktor-faktor industri yang mendorong pengembangan teknologi nano. Pengembangan teknologi nano di Indonesia saat ini sedang memasuki babak baru, yang sebelumnya itu riset-riset hanya dilakukan secara sporadik tanpa arahan yang jelas. Industri nasional adalah salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia, yaitu 20% dari total PDB dan saat ini terus meningkat. Sejak tahun 2009, nanoteknologi diyakini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan pada agroindustri. Selain sifat-sifat baru, teknologi nanopartikel memiliki peluang positif bagi perkembangan ilmiah dan industri. Potensi teknologi nano dalam mengembangkan sistem pangan, pertanian, kesehatan, tekstil, kemudian material, teknologi informasi, komunikasi, dan sektor energi telah diteliti di sejumlah negara berkembang. Beberapa penelitian mengenai
partikel telah diaplikasikan secara luas dalam bidang lingkungan, elektronik, dan biomedis. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam dapat menjadi pemasok bahan baku nanopartikel. Contohnya itu pada bidang tekstil, nanopartikel diaplikasikan pada bahan antinoda dan bahan penutup luka. Kemudian pada bidang kesehatan dan biomedis, nanopartikel diaplikasikan pada terapi kanker dan antibakteri. Lalu pada bidang industri sendiri, itu diaplikasikan pada katalis bahan kimia dan pigmen nano. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian aplikasi teknologi ini dalam meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas obat termasuk obat herbal sudah terbukti. Dalam sistem penyampaian obat diperlukan bahan pembawa yang berasal dari bahan polimer seperti pati. Nanopartikel dapat digunakan sebagai pengantar obat melalui berbagai jalur pengiriman. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan nanopartikel. Pasti ada yang belum tahu kan? Nah, beberapa kelebihan nanopartikel adalah kemampuan untuk menembus ruang-ruang antar sel yang hanya dapat ditembus oleh ukuran partikel koloidal. Nah, yang kedua, kemampuan untuk menembus dinding sel yang lebih tinggi baik melalui difusi maupun opsonifikasi. Dan yang ketiga, nanopartikel fleksibilitasnya untuk dikombinasi dengan berbagai teknologi lain, sehingga membuka potensi yang luas untuk dikembangkan pada berbagai keperluan dan target. Yang keempat, kelebihan lain dari nanopartikel adalah adanya peningkatan afinitas dari sistem karena peningkatan luas permukaan kontak pada jumlah yang sama. Selain kelebihan nanopartikel, ada juga kekurangan nanopartikel. Beberapa permasalahan yang sering timbul pada preparasi nanopartikel adalah terjadinya agregasi yang cepat dan ukuran partikel yang tidak merata, sehingga stabilitas sistem dispersi yang menjadi sulit dikontrol. Selain itu, nanopartikel tidak cocok untuk obat dengan dosis besar karena ukurannya kecil. Lalu, nanopartikel dapat memasuki bagian tubuh yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan akibat yang berbahaya. Misalnya, dapat menembus membran inti sel dan menyebabkan kerusakan genetik yang tidak diinginkan atau mutasi. Metode pembuatan nanopartikel. Secara garis besar, pembuatan atau sintesis nanopartikel dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode top-down atau secara fisika, dan metode bottom-up atau secara kimia. Yang pertama, metode top-down atau secara fisika. Metode ini berawal dari material kasar, kemudian diaplikasikan gaya untuk mendisintegrasi ke dalam ukuran nano. Metode ini dilakukan dengan cara memecah padatan menjadi partikel-partikel kecil berukuran nano. Metode ini dapat juga diartikan sebagai penggabungan material berukuran sangat kecil menjadi partikel berukuran nanometer tanpa mengubah sifat bahan. Metode sintesis nanopartikel top-down yang paling sering digunakan yaitu penggilingan mekanis, nanolitografi, ablasi laser, sputtering, dan dekomposisi. Selanjutnya, metode pembuatan nanopartikel yang kedua yaitu metode bottom-up atau secara kimia. Metode ini berawal dari molekul dalam larutan yang kemudian mengalami asosiasi membentuk partikel padat. Pada pendekatan bottom-up, obat dilarutkan dengan pelarut organik dan kemudian diendapkan pada penambahan antisolvent dalam adanya stabilizer. Contoh pembuatan nanopartikel bottom-up yaitu pembentukan nanopartikel garam dengan mereaksikan asam dan basa yang bersesuaian. Metode bottom-up yang paling umum digunakan untuk produksi nanopartikel yaitu sol-gel, spinning, chemical vapor deposition atau CVD, pirolisis, dan biosintesis. Selain pembuatan nanopartikel secara fisika dan kimia, pembuatan nanopartikel ada juga dengan cara sistem polimer. Pembuatan nanopartikel dengan sistem polimer memiliki dua metode yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode polimerisasi monomer sintesis.
Nanopartikel yang terbentuk didapatkan dengan menginduksi reaksi polimerisasi dari monomer agar menjadi polimer sebagai suatu pembawa. Yang kedua, yaitu metode dispersi polimer. Metode dispersi polimer ini, metode pembuatan nanopartikel menggunakan polimer, memiliki prinsip presipitasi. Pada dasarnya, proses ini dibuat dengan pembentukan emulsi dari fase organik yang terlarut polimer di dalamnya dengan fase air. Kemudian, untuk pembentukan partikel, maka fase organik harus dihilangkan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan beberapa jenis metode dispersi polimer. Yang pertama adalah metode penguapan pelarut. Polimer dilarutkan dalam pelarut organik seperti etil asetat yang digunakan sebagai pelarut dalam melarutkan obat yang bersifat hidrofob. Campuran polimer dan larutan obat kemudian diemulsifikasi yang mengandung surfaktan menjadi bentuk emulsi minyak dalam air atau biasanya disebut oil per water. Setelah terbentuk emulsi yang stabil, pelarut organik kemudian diuapkan dengan ditekan atau biasanya diputar secara terus-menerus menggunakan pengaduk magnetik. Ukuran partikel ini biasanya dipengaruhi tipe konsentrasi, penstabil yang digunakan, kecepatan homogenizer, dan konsentrasi polimer. Yang kedua yaitu emulsifikasi spontan. Metode ini merupakan modifikasi dari metode penguapan pelarut yang saya jelaskan tadi. Dalam metode ini, pelarut yang larut dalam air bersama dengan sejumlah kecil pelarut organik yang tidak larut air digunakan sebagai fase minyak, karena difusi spontan dari pelarut menyebabkan turbulensi antar dua fase yang membentuk partikel kecil. Semakin banyak konsentrasi air yang larut dalam pelarut, ukuran dari partikel yang dihasilkan maka akan semakin kecil juga. Dan yang ketiga yaitu gelasi ionik. Metode ini melibatkan proses sambung silang antara polielektrolit dengan adanya pasangan ion multivalensinya. Gelasi ionik diikuti dengan kompleksasi polielektrolit dengan polielektrolit yang berlawanan. Pembentukan ikatan sambung ini akan memperkuat kekuatan mekanis dari partikel yang terbentuk. Kitosan yang merupakan polimer kationik dapat bereaksi dengan anion multivalen seperti tripolifosfat. Pembentukan mikropartikel dengan metode galvanik dapat dilakukan dengan pengerasan tetesan cair yang didispersikan pada minyak atau organik. Prosedur meliputi pencampuran dua fase cair, yang satu mengandung kitosan, yang satu lagi mengandung anion multivalen. Dan pembuatan partikel kitosan dengan gelasi ionik diawali dengan perlakuan pengecilan ukuran atau sizing dengan metode magnetic stirrer, homogenizer dengan ultrasonik dengan penambahan emulsifier, dan tripolifosfat. Tahap terakhir dilakukan pengerikan semprot atau spray dryer. Kemudian dilakukan analisis karakteristik nanopartikel yang dihasilkan dengan SEM dan Fagerer. Dan yang terakhir adalah spray drying. Polimer dilarutkan dalam pelarut organik, obat didispersikan ke dalamnya, kemudian dimasukkan dalam alat spray dry. Sampel menjalani proses penyemprotan melalui aliran udara tersebut. Pelarut akan menguap sehingga menyisakan partikel pada berukuran nanometer. Jenis-jenis nanopartikel. Nanopartikel dibagi menjadi nanokristal dan nanokarir. Yang pertama adalah nanokristal, adalah gabungan dari banyak molekul yang membentuk suatu kristal, merupakan senyawa murni dengan penyaluran tipis menggunakan surfaktan. Nanokristal tidak membutuhkan banyak surfaktan agar stabil karena gaya elektrostatik sehingga mengurangi kemungkinan keracunan oleh bahan tambahan untuk pembawa. Yang kedua adalah nanokarir. Nanokarir merupakan suatu sistem pembawa dalam ukuran nanometer. Nanokarir dibagi menjadi beberapa jenis antara lain: 1. Nanotube adalah lembaran atom yang diatur menjadi bentuk tab dalam skala nanometer, memiliki rongga di tengah dan struktur yang mempunyai sangkar berbahan dasar karbon. Yang kedua adalah liposom. Liposom merupakan konsentrat vesikel lapis ganda
yang terdapat cairan di dalamnya dengan dibungkus membran lipid lapid ganda yang terbuat dari fosfolipid alam atau sintesis dan kolesterol. Yang ketiga, nanopartikel lipid padat. Nanopartikel lipid padat adalah pembawa koloidal berbahan dasar lipid dengan ukuran 20-1000 nanometer yang terdispersi dalam air atau larutan surfaktan dalam air, berisi inti hidrofob padat disalut oleh fosfolipid lapis tunggal. Inti padat ini berisi senyawa obat yang didispersikan dalam matriks lemak padat yang mudah mencair. Yang keempat ada misel. Misel merupakan agregat molekul amfifatik dalam air dengan bagian nonpolar di dalam dan polar di luar pada bagian yang terpapar air. Kemudian ada dendrimer. Dendrimer merupakan makromolekul yang terdiri atas cabang-cabang di sekeliling inti pusat yang bentuk dan ukurannya dapat diubah sesuai yang diinginkan. Yang terakhir ada nanopartikel polimerik. Nanopartikel polimerik terbagi menjadi nanokapsul dan nanosfer. Nanokapsul terdiri dari polimer yang membentuk dinding yang melingkupi inti di dalam di mana obat dijerat. Sedangkan nanosfer terbuat dari matriks, polimer, padat, dan senyawa obat terdispersi di dalamnya. Karakterisasi nanopartikel. Nanopartikel dibagi berdasarkan 7 karakteristik, yaitu 1. Ukuran. Ukuran dan distribusi ukuran nanopartikel berfungsi untuk menentukan apakah itu termasuk dalam skala nano atau mikro. Ukuran ini diukur menggunakan mikroskop elektron. Scanning elektron mikroskop dan transmission elektron mikroskop digunakan untuk pengukuran partikel dan klaster. Sedangkan metode difraksi laser digunakan untuk mengukur sampel massal dalam fase padat. Partikel dalam fase cair diukur menggunakan spektroskopi korelasi foton dan sentrifugasi. Partikel dalam fase gas digunakan teknik pencitraan, karenanya digunakan scanning mobility particle sizer yang memberikan pengukuran yang cepat dan akurat dibanding dengan metode yang lain. 2. Luas permukaan. Rasio luas permukaan terhadap volume nanopartikel memiliki pengaruh besar pada kinerja dan sifat-sifatnya. Luas permukaan sering diukur menggunakan analisis BET. Titrasi sederhana sudah cukup untuk analisis luas permukaan dalam fase cair. Tetapi ini adalah proses padat karya. Oleh karena itu, spektroskopi resonansi magnetik nuklir digunakan. Sebuah SMPS dimodifikasi dan penganalisis mobilitas diferensial digunakan untuk pengukuran permukaan nanopartikel dalam fase gas. 3. Komposisi. Komposisi kimia atau unsur digunakan untuk menentukan kemurnian dan kinerja nanopartikel. Kehadiran elemen sekunder yang lebih tinggi dapat mengurangi efisiensi dan juga menyebabkan reaksi sekunder dan kontaminasi dalam proses. Pengukuran komposisi biasanya dilakukan dengan spektroskopi fotoelektron sinar X. Beberapa teknik melibatkan pencernaan kimia partikel diikuti dengan analisis kimia basah seperti spektrometri massa, spektroskopi emisi atom, dan kromatografi ion. Partikel dalam fase gas dikumpulkan baik dengan filtrasi atau elektrostatik dan teknik kimia spektrometri atau basah digunakan untuk analisis. 4. Morfologi permukaan. Nanopartikel memiliki berbagai bentuk dan struktur permukaan yang memiliki peranan untuk mengeksploitasi sifat-sifatnya. Beberapa bentuk tersebut antara lain bentuk bulat, datar, silinder, tabung, kerucut, dan tidak beraturan dengan permukaan seperti kristal atau amorf dengan seragam atau ketidaktera turun pada permukaan. Umumnya ditentukan oleh teknik pencitraan mikroskop elektron seperti SEM dan TEM. Partikel dalam fase cair diendapkan pada permukaan dan dianalisis, sedangkan partikel dalam fase gas ditangkap secara elektrostatik atau dengan penyaringan untuk pencitraan menggunakan mikroskop elektron. 5. Muatan permukaan. Muatan nanopartikel menentukan interaksinya dengan target. Umumnya, potensiometer zeta digunakan untuk pengukuran muatan permukaan dan stabilitas dispersinya dalam suatu larutan.
Differential Mobility Analyzer digunakan untuk penentuan muatan nanopartikel dalam fase gas. 6. Kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari susunan atom dan molekul dalam padatan kristal. Kristalografi nanopartikel dilakukan dengan sinar X serbuk, difraksi elektron, atau neutron untuk menentukan susunan strukturnya. 7. Konsentrasi. Konsentrasi nanopartikel dalam fase gas diukur untuk menentukan volume udara atau gas yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Konsentrasi, ukuran, dan distribusi nanopartikel dalam suatu udara menandai kinerja atau efisiensinya. Pengukuran konsentrasi biasanya dilakukan melalui condensation particle counter.